Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos adalah rakyat dan kratos adalah kekuasaan. Jadi dapat dikatakan kalau demokrasi itu adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Di Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana demokrasi ini dilakukan dengan konsep patuh kepada nilai-nilai Pancasila. Dalam konsep demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya sendiri melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Ciri-ciri demokrasi Pancasila yaitu yang pertama ada kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan melalui pemilu dan partisipasi masyarakat. Lalu yang kedua ada musyawarah untuk mufakat, yaitu keputusan diambil melalui diskusi dan kesepakatan bersama, bukan hanya berdasarkan suara terbanyak. Lalu yang ketiga ada penghargaan terhadap keberagaman, yaitu menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya alam, merangka persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang keempat, ada keadilan sosial. Keadilan sosial yaitu menjamin distribusi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Lalu yang kelima itu ada penghormatan hak asasi manusia, yaitu menjamin hak-hak asasi individu dan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang terakhir itu ada pemerintahan yang akuntabel, yaitu pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan harus transparan dalam pengelolaan kekuasaan. Aspek demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Aspek utama dari demokrasi Pancasila meliputi yang pertama, kedaulatan rakyat. Aspek terpenting dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya. Yang kedua, kekuasaan tersebar atau checks and balance. Aspek penting dalam demokrasi Pancasila adalah kekuasaan yang tersebar di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Prinsip checks and balance atau keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam sistem politik. Yang ketiga, partisipasi publik. Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Aspek ini melibatkan mekanisme konsultasi publik, musyawarah masyarakat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengemukakan pendapat, aspirasi, dan kepentingan mereka, serta ikut serta dalam pembuatan kebijakan yang memengaruhi mereka. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai aspek integral dari sistem politik. Hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya dihormati dan dilindungi oleh negara. Aspek ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, berpartisipasi, dan berkembang secara bebas dan adil. Yang kelima, keberagaman dan toleransi. Aspek penting lainnya dalam demokrasi Pancasila adalah pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Keberagaman dihargai dan dijaga, sedangkan toleransi menjadi prinsip dalam menjaga harmoni dan persatuan dalam masyarakat yang beragam. Yang keenam, pembangunan berkelanjutan. Demokrasi Pancasila juga mengandung aspek pembangunan berkelanjutan. Aspek ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Demokrasi Pancasila mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama adalah kebebasan atau persamaan. Kebebasan atau persamaan adalah dasar dari demokrasi. Kebebasan sendiri dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha yang dilakukan tanpa pembatasan dari penguasa. Yang kedua itu adalah kedaulatan rakyat. Dalam konsep kedaulatan rakyat, kehendak rakyat dan kepentingan rakyat merupakan hakikat yang utama. Yang ketiga adalah pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Menurut Georg Sorgen, dalam demokrasi dan demokratis, secara umum prinsip demokrasi terdiri dari 4 pilar. Yang pertama adalah lembaga legislatif atau parlemen sebagai wakil rakyat. Yang kedua, lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit. Yang ketiga, lembaga yudikatif sebagai tempat pemberian keputusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, pers sebagai alat kontrol masyarakat. Seperti yang kita tahu, demokrasi Pancasila yaitu cara bernegara yang didasari oleh Pancasila, di mana Pancasila sendiri merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Pancasila dipilih untuk menyatukan berbagai suku dan agama. Lalu pada saat kepemimpinan Soekarno, saat itu Indonesia menggunakan demokrasi terpimpin. Kebebasan berpolitik menjadi lebih terbatas. Lalu terjadi pergantian kekuasaan. Saat itu Indonesia berada di bawah kepemimpinan Soeharto. Pemerintah pada saat itu menjadi lebih otoriter, meskipun Pancasila tetap masih diakui. Nah, pada tahun 1998, setelah era reformasi, rakyat menuntut kebebasan dan keadilan. Kini, Pancasila dimaknai sebagai dasar demokrasi yang lebih terbuka. Dan saat ini,
Demokrasi Pancasila berfokus pada musyawarah, keadilan sosial, dan menghormati hak asasi manusia, sehingga nilai-nilainya dapat tetap dimaknai dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi Pancasila adalah bentuk pemerintah yang unik dan khas Indonesia. Ia menggabungkan nilai-nilai demokrasi universal dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Esensinya terletak pada yang pertama, kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat berhak berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan negara. Yang kedua, musyawarah mufakat, yaitu pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan. Yang ketiga, keadilan sosial. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi Pancasila mengakui keberadaan Tuhan dan menghargai kebebasan beragama. Yang kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu setiap individu memiliki martabat dan hak yang sama. Urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang sangat penting bagi Indonesia. Dengan memahami urgensi dan tantangannya, kita dapat bersama-sama memperkuat demokrasi di negara kita. Itu yang pertama, fondasi demokrasi Pancasila. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, keadilan sosial. Yang ketiga, kestabilan negara. Yang keempat, perlindungan dan hak asasi manusia. Dan yang kelima, pengembangan masyarakat. Dan selanjutnya, mengapa demokrasi Pancasila itu penting? Yang pertama, ada nilai-nilai luhur. Demokrasi Pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah teruji kebenarannya. Yang kedua, relevan dengan kondisi Indonesia. Sistem ini sudah cocok dan memiliki keberagaman yang tinggi. Yang ketiga, alternatif terbaik. Dibandingkan dengan sistem-sistem pemerintahan lainnya, demokrasi Pancasila dianggap sebagai sistem yang paling sesuai untuk Indonesia. Yang terakhir, ada tantangan demokrasi Pancasila. Yang pertama, pelaksanaan yang belum optimal. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir, interferensi dari pihak luar. Dinamika demokrasi Pancasila adalah perubahan, perkembangan, dan interaksi yang terjadi dalam sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Nah, dinamika ini menciptakan landasan kuat untuk menjaga keseimbangan dalam menjelaskan sistem pemerintahan. Nah, demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila tersebut diantaranya seperti perlindungan HAM, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, juga keseimbangan antara hak dan kewajiban, juga menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, dan terakhir menerapkan otonomi daerah. Ada juga beberapa ciri demokrasi Pancasila, itu seperti yang pertama, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang kedua, berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, keberagaman serta toleransi. Yang keenam, sistem kenegaraan. Dan yang terakhir, partisipasi publik. Dinamika demokrasi Pancasila merujuk pada perkembangan, tantangan, dan perubahan dalam sistem-sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Nah, demokrasi Pancasila mengedepankan prinsip musyawarah, gotong royong, keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi Pancasila itu kayak main bareng nih. Jadi semua orang itu ikut ngumpul, ngomongin masalah bareng, biar semua itu bisa adil nih, biar nggak ribut antara pendapat ini dan pendapat itu nih teman-teman. Penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi Pancasila selalu mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Contoh penerapannya seperti pengambilan keputusan di tingkat desa. Yang kedua, demokrasi Pancasila mengutamakan pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila juga menghormati dan melindungi hak-hak individu seperti kebebasan memilih agama dan berpendapat. Dalam demokrasi Pancasila, kedaulatan berada di tangan rakyat, contohnya seperti pemilu. Dalam konsep demokrasi Pancasila ini, pemerintah harus bertanggung jawab pada pelayanan rakyat melalui mekanisme dan pengawasan yang transparan. Kesimpulannya, demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kepentingan bersama. Contoh perilaku kewarganegaraan demokrasi Pancasila. 1. Partisipasi dalam pemilu, menggunakan hak suara dalam pemilihan umum atau memilih wakil rakyat untuk menunjukkan keterlibatan dalam proses demokrasi. Selanjutnya, dialog dan musyawarah, berpartisipasi dalam forum-forum, menyelesaikan permasalahan masyarakat, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya menghormati perbedaan, menerima dan menghargai keberagaman suku, agama, budaya, dan lingkungan sekitar. Sebagai wujud persatuan dan keragaman. Selanjutnya, kegiatan sosial. Keterlibatan dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti gotong royong dan bakti sosial lainnya. Perkenalkan, nama saya Raisa
Rosa Amanda Putri dengan NIM 240032313. Saya di sini akan memberi contoh tentang perilaku kewarganegaraan terhadap demokrasi Pancasila. Yaitu salah satunya nanti kita mengikuti pemilihan umum gitu, seperti kampanye, pemilihan pemilu tuh. Kita mengikuti kampanye, mengikutinya itu dengan disiplin, dengan hati nurani kita. Itu merupakan contoh perilaku kewarganegaraan tentang demokrasi Pancasila.